teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dr. Sandra Cynthia Lango, spesialis penyakit dalam konsultan rheumatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Teman-teman, di bulan Mei, bulan waspada lupus, dan tanggal 10 Mei kita memperingati World Lupus Day. Nah, ini kesempatan buat kita untuk bersama-sama mengenal lupus dan memperkenalkan lupus kepada masyarakat luas. Teman-teman, lupus ini merupakan salah satu jenis penyakit rematik autoimun. Nah, lupus ini berbeda dengan penyakit rematik autoimun yang lain, misalnya rheumatoid arthritis atau scleroderma atau Sjögren. Nah, ini penyakit-penyakit yang berbeda. Namun pada prinsipnya dasar penyebabnya adalah sama, jadi suatu kondisi autoimun. Nah, apa itu autoimun? Autoimun merupakan suatu keadaan di mana sistem imun kita salah bekerja. Jadi tugas utama sistem imun sebenarnya adalah untuk membuat kita tidak sakit apabila ada bakteri, virus yang masuk ke tubuh kita. Namun pada kondisi penyakit autoimun malah terjadi sebaliknya. Sistem imun akan salah mengenali tubuh sendiri sebagai benda asing sehingga nanti akan dilawan oleh sistem imun itu. Dan dia akan membentuk antibodi untuk melawan dirinya sendiri yang disebut sebagai autoantibodi. Dan kemudian proses ini nanti akan menyerang jaringan-jaringan di tubuh kita. Nah, tentunya ini bisa menyebabkan terjadinya kerusakan organ-organ tubuh kita. Semua organ bisa terdampak tergantung dari penyakitnya. Nah, teman-teman sekalian, kita kembali pada lupus. Nah, lupus ini dikatakan merupakan suatu penyakit yang sangat misterius. Kenapa dikatakan misterius? Karena gejalanya ini bisa beda-beda antara orang yang satu dan orang yang lain. Tidak hanya gejala, berat penyakitnya pun bisa berbeda loh teman-teman. Jadi maksudnya ada seorang yang memang ringan, namun ada pada orang yang lain memang kondisinya lebih berat. Dan pada waktu awal terdiagnosis pun sangat berbeda antara pasien yang satu dengan pasien yang lain. Sebagai contoh, mungkin ada pasien yang gejalanya cukup ringan. Jadi hanya ada nyeri sendi, kemudian rambut rontok, sariawan berulang, atau sedikit bercak di pipinya. Sebaliknya, teman-teman, ada pasien yang memang terdiagnosis dalam kondisi yang sudah cukup parah. Misalnya, sudah terjadi gangguan ginjal, ataupun ada yang bahkan terdiagnosis dalam kondisi terjadi lupus otak, seperti gangguan kesadaran, kejang, dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, jadi sangat penting buat kita untuk mengenal sejak awal bagaimana gejala-gejala awal dari kondisi ini. Kenapa penting bagi kita untuk tahu gejala awalnya? Agar kita bisa cepat terdiagnosis. Nah, kalau teman-teman cepat terdiagnosis, dokter akan dengan cepat memberikan terapi. Nah, tujuan terapi pada pasien lupus adalah tentunya untuk memperbaiki keluhan teman-teman, meningkatkan kualitas hidup teman-teman, dan tentunya mencegah semua kerusakan-kerusakan organ tubuh yang mungkin timbul. Jadi, semakin cepat teman-teman mendapatkan pengobatan, hasil pengobatannya akan semakin baik. Nah, teman-teman mungkin bertanya, sebenarnya gejala awal dari lupus ini apa sih, Dok? Sehingga saya bisa cepat tahu, sehingga saya tidak terlambat terdiagnosis. Meskipun lupus ini dikatakan sebagai suatu penyakit yang misterius dan gejalanya pun punya 1000 wajah sehingga dikatakan sebagai penyakit 1000 wajah, namun teman-teman ada beberapa gejala yang hampir bersifat universal untuk pasien lupus. Jadi hampir semua pasien lupus mungkin mengalami kondisi-kondisi ini. Ya, memang tidak sama. Jadi misalnya ada orang yang gejalanya jelas, ada orang yang gejalanya sangat samar. Tapi misalnya teman-teman mengalami nyeri sendi yang berkepanjangan, terutama pada seorang wanita muda. Nah, ini harus berhati-hati. Nyeri sendi sering disepelekan dan dianggap sebagai misalnya encok biasa atau dianggap sebagai asam urat. Nah, nyeri sendi pada wanita muda ini jarang sekali loh disebabkan oleh asam urat. Dan kita perlu waspada akan kemungkinan lupus kalau nyeri sendi yang terjadi pada beberapa tempat, berlangsung lama, dan terjadi pada seorang wanita muda. Ya, memang lupus ini paling sering mengenai wanita muda terutama usia produktif. Nah, jadi teman-teman perlu waspada apabila terdapat keluhan nyeri sendi pada wanita muda.
Nah, keluhan apa lagi yang mungkin timbul? Ya, banyak sekali gejala-gejala yang lain seperti rambut rontok. Jadi kalau ada rambut rontok yang berkepanjangan tanpa sebab yang jelas, nah ini juga mesti hati-hati. Kemudian bercak-bercak di pipi. Nah, bercak pipi ini kita kenal sebagai butterfly rash atau mala rash. Nah, ini sering sekali juga terjadi pada pasien lupus. Namun teman-teman, tidak semua pasien lupus harus ada keluhan butterfly rash. Kadang-kadang memang tidak ada keluhan butterfly rash ini. Nah, bagaimana dengan sariawan yang berulang? Jadi pada pasien lupus memang sering terjadi luka-luka di dalam mulut. Nah, ini merupakan salah satu gejala daripada lupus. Nah, keluhan apa yang lain? Nah, kalau misalnya teman-teman mengalami adanya gangguan dari fungsi-fungsi organ yang lain, seperti misalnya ada kelainan darah, yaitu HB yang turun, leukosit yang turun, trombosit yang turun. Nah, ini juga kita harus hati-hati, jangan-jangan kita menyandang lupus. Dan tentunya gejala ini terjadi bersama-sama dengan gejala-gejala yang sudah saya sebutkan tadi. Atau bahkan ada orang yang datang nanti dengan kebocoran protein di urin. Nah, ini juga bisa merupakan gejala-gejala dari lupus ginjal atau lupus nephritis. Nah, teman-teman, memang gejala lupus ini sangat bervariasi. Namun, apabila teman-teman menemukan beberapa kombinasi gejala yang saya sudah sampaikan tadi, segera berkonsultasi ke dokter untuk kepastian diagnosis. Demikian penjelasan saya tentang lupus, teman-teman. Bulan Mei ini adalah merupakan bulan waspada lupus. Semoga kita lebih mengenal lupus dan keterlambatan diagnosis semakin minimal. Demikian penjelasan saya, sampai bertemu lagi di Instagram Autoimun Rheumatic Info edisi selanjutnya. Salam sehat.